Baiklah, perkenalkan nama saya Mega Angelisi Jabat dengan nomor NPM 1901010362. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dari kurikulum 1952, 1964, dan 1968. Nah, yang pertama, kurikulum 1952. Kurikulum 1952 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini telah lebih merinci setiap mata pelajaran. Karena itu, kurikulum 1952 lebih dikenal sebagai rencana pelajaran terurai. 1952. Kurikulum ini mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dari kurikulum 1952 ini, yaitu setiap pertandingan dan dengan kehidupan sehari-hari, silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Isi kurikulum 1952 merupakan penjabaran arah dan tujuan pendidikan sekolah menengah dan tujuan kurikulum. Dikemukakan di atas bahwa tujuan pendidikan sekolah menengah dan tujuan kurikulum diarahkan pada penyiapan pelajaran pendidikan tinggi serta mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat. Isi kurikulum 1952 jauh lebih rinci dibandingkan dengan kurikulum tahun 1947. Oleh karena itu, kurikulum 1952 disebut rencana pelajaran terurai 1952. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan kurikulum 1952 adalah membentuk manusia yang susila dan cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab akan kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Sistem berdasarkan kurikulum 1952 hampir sama dengan kurikulum 1947, yakni melalui ulangan harian, ulangan umum, catur bulan, dan ujian penghabisan. Ulangan harian dan ulangan umum catur bulan dipakai sebagai dasar untuk menemukan apakah seseorang siswa naik atau tinggal kelas. Bila seorang siswa belum mencapai minimal nilai 6 dalam ulangan umum catur bulan, yang bersangkutan mengikuti ulangan perbaikan ujian penghabisan yang kemudian diubah namanya menjadi ujian negara pada sekitar tahun 1958, digunakan untuk menentukan kelulusan kurikulum 1964. Kurikulum 1964 ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga yang menjadi ciri dari kurikulum ini pembelajaran dipusatkan pada program pencawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian atau keterampilan, dan jasmani. Konsekuensi pencawardana dalam pendidikan sangat jelas. Kurikulum harus diarahkan untuk mengembangkan kualitas yang dinyatakan dalam pencawardana dalam semangat monopol atau usdik. Tujuan pendidikan berubah dari menghasilkan manusia yang susila dan demokratis menjadi manusia susila yang sosialis dan pelopor dalam membela monopolistik. Perubahan yang sangat menonjol dalam kurikulum adalah adanya mata pelajaran yang sivis yang diarahkan untuk pembentukan warga negara yang bercirikan monopol usdik atau sivis menjadi mata pelajaran yang mengembangkan pendidikan ideologi bangsa, dan ini merupakan awal dari pendidikan ideologi dalam kurikulum. Hal yang perlu dipahami adalah sampai dengan tahun 1960-an, tujuan pendidikan nasional seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954, dan pada era demokrasi terpimpin dalam penetapan presiden dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Indonesia yang susila dan cakap serta bertanggung jawab. Adapun dalam era demokrasi terpimpin, tekanannya pada pembentukan manusia Pancasila dan manusia sosialis Indonesia.
Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum Rencana Pendidikan tahun 1964. Kurikulum ini muncul pada masa Mushri SH menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 1968 sampai 1973. Pada kurikulum 1968 dilakukannya perubahan struktur kurikulum dari pendidikan Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kelahiran kurikulum 1958 bersifat politis karena mengganti rencana pendidikan 1994 yang diserahkan sebagai produk Orde Lama dengan pertimbangan memiliki tujuan untuk membentuk manusia Pancasila sejati. Dasar hukum kurikulum 1968 adalah TAP MPRS 1968 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Secara umum, pada kurikulum 1968, pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan, keterampilan, dan mengembangkan fisik yang sehat serta kuat. Hanya saja, pada kurikulum ini membuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis dan belum terikat erat dengan keadaan nyata dan lingkungan sekitar.